Shalom teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi dalam ibadah Yud kita pada hari ini. Saat ini marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mengikuti ibadah kita. Sekalipun teman-teman ada di rumah, tapi kita mengucap syukur Tuhan selalu berserta kita dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersaat teduh untuk mengawali ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh selesai. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beritakanlah keselamatan darinya dari hari ke hari. Mari kita naikkan pujian yang berjudul Dialah Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di pagi yang ini Tuhan, kami kembali berkumpul dalam peribadatan kami. Kami rindu Tuhan untuk menyanyikan pujian, mendengarkan firman-Mu, berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami, sekalipun lewat online, tapi kami percaya ini semua karena berkat dan kasih setia Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan pimpin agar dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan
teman-teman kami. Semoga mereka dapat mengikuti ibadah ini. Yang belum bergabung, mereka dapat bisa bergabung, dan kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Seperti dalam Matius 24 ayat 35 berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul I Belong to You. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you, all I need. Your spirit, your word, your truth, hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hand to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you, all I need. Your spirit, your word, your truth, hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. Tuhan, kiranya hati kami seperti pujian yang kami naikkan, bahwa hati kami sungguh merindukan Engkau ya Tuhan. Kami adalah kepunyaan-Mu. Kami saat ini datang kepadamu Tuhan. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang menguasai setiap kami.
walaupun secara virtual kami bersyukur karena Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk dapat bersekutu bersama-sama, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. 1 Raja-Raja 19, ayat 1 hingga ayat 12. Saya akan bacakan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian bisa lihat Alkitabnya masing-masing. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Mereka di sini adalah menuju kepada 450 nabi-nabi Baal ya, yang sudah dipotong sama Nabi Elia. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon aral. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon aral itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Oke. Saudara, tema kita hari ini adalah loneliness ya, loneliness. Nah,
Saya memulai dengan satu kutipan yang dikatakan oleh Mother Teresa. Dia mengatakan bahwa kesepian, loneliness, dan perasaan tidak diinginkan adalah kemiskinan yang paling buruk, ya. Jadi sesuatu yang paling buruk ya ketika kita merasakan kesepian dan perasaan tidak diinginkan. Dan kesepian ini menjadi masalah yang sangat besar ya di dalam kehidupan manusia yang sadar atau tidak kita banyak mengalami ya, terutama di kalangan remaja. Nah, menarik pada tanggal 21 Januari 2020 tahun ini ada Hari Pelukan Nasional, ya, National Hugging Day. Nah, kenapa ya ada muncul seperti ini? Karena banyak sekali manusia di dunia ini tuh butuh apa ya? Butuh kehadiran orang lain, butuh sentuhan yang tidak didapatkan, ya. Nah, ada fenomena yang muncul ya di kalangan di bagian-bagian dunia. Di Amerika muncul ada klub itu yang namanya Romeo ya. Romeo itu bukan Romeo cerita Romeo ya. Romeo di sini adalah sekelompok orang-orang tua yang sudah pensiun. Jadi mereka keluar untuk makan bersama-sama. Jadi tanpa membatasi siapapun dia. Nah, orang-orang yang sudah retired itu ya, retired itu sudah mungkin anak-anaknya sudah pada keluar kan ya, udah nikah atau sibuk dengan kerjaan. Nah, jadi butuh apa? Butuh ada teman gitu ya. Jadi tanpa dibatasi apapun dia, jadi mereka kumpul bersama di satu tempat di restoran begitu. Nah, mereka makan, mereka saling bercerita gitu. Ya, bahkan di Jepang ada satu hal yang lebih lucu lagi gitu ya. Tahun 2012 itu ada namanya Kader Shop ya. Itu satu toko untuk bisa tidur peluk orang, bukan bicara seks, nggak ada di situ. Jadi kamu tidur boleh peluk orang 1 jam berapa harganya begitu ya. Nah, itu situasi-situasi yang menggambarkan bahwa betapa di dalam kehidupan ini masalah loneliness itu benar-benar sangat-sangat membuat kehidupan manusia itu jadi sangat apa ya, sangat menyedihkan gitu ya. Nah, apa itu loneliness? Ya, loneliness itu adalah suatu keadaan mental dan emosional yang dicirikan dengan beberapa hal ini. Perasaan hampa, gitu ya. Hampa itu berarti kosong ya. Nggak tahu, nggak bisa definisiin apa sih yang dirasakan tuh kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Kosong. Kemudian merasa sunyi, tidak memiliki teman, ya. Loneliness nggak memiliki teman, tapi bukan berarti nggak ada orang lain loh di sekitarnya gitu ya. Kemudian terisolasi dan tidak adanya seorang yang memahami. Nah, ini adalah akibat dari ketidaksesuaian dengan hubungan sosial yang diharapkan dengan kenyataan hidup interpersonal yang menyebabkan terhambatnya atau berkurangnya hubungan sosial yang dimiliki seseorang. Jadi ini bicara keadaan mental dan juga emosional ya. Jadi loneliness itu bukan hanya terjadi ketika orang itu benar-benar yang tidak ada orang lain, tapi seperti gambar tadi di depan ini ya, ketika ada di antara banyak orang pun seseorang itu bisa merasakan loneliness. Tapi jangan dibalik juga bahwa seseorang yang sendiri itu dia pasti lonely gitu ya. Tidak juga. Jadi tergantung bagaimana dia mengelola mental dan emosionalnya. Nah, menurut ahli ilmu jiwa, Craig Erikson, itu ada 3 macam loneliness. Ya, ada 3 macam. Yang pertama itu adalah emotional loneliness. Ya, emotional loneliness ini adalah
terjadi karena orang yang bersangkutan yang mengalami loneliness itu dia nggak bisa membina hubungan yang intim begitu ya, hubungan yang dekat gitu ya, yang dekat sekali, ada attachment-nya di dalamnya gitu dengan sesama manusia. Jadi apa ya, satu hubungan yang meaningful gitu ya. Nah, ini mengalami loneliness secara emosional. Walaupun ada orang lain di tengah-tengah keluarga, banyak orang, dia pun bisa mengalami ini karena dia nggak bisa menjalin satu hubungan yang dalam gitu ya. Mungkin intim itu kita bisa bilangnya itu yang dalam, tapi dia itu banyak berrelasinya itu di permukaan, ya, hanya permukaan saja. Kelihatan dia punya teman, tetapi temannya itu enggak yang involved di dalam hidupnya, ya. Kemudian yang jenis kedua itu adalah social loneliness, ya. Social loneliness ini adalah satu perasaan sepi atau kekosongan jiwa yang timbul karena dia merasa dirinya tidak berharga, ya, tidak berharga, karena dia sangat membutuhkan penerimaan, ya, penerimaan dari orang lain, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang dia sangat butuhkan seorang yang mengalami social loneliness itu adalah dia bisa melihat dirinya berharga. Jadi masalahnya itu ada di self image-nya, ya. Jadi kalau di atas ini dia butuh teman yang benar-benar hadir untuk dia, ya. Kekurangan teman kalau boleh dibilang di atas. Nah, kalau yang social loneliness ini dia selalu menuntut penerimaan dari orang lain karena self image-nya itu, dia punya self image yang buruk, ya, gambaran tentang dirinya itu buruk, makanya dia butuh penerimaan. Kemudian yang ketiga adalah existential loneliness, ya. Existential loneliness ini dialami oleh orang-orang yang kehilangan pegangan hidup, ya, kehilangan pegangan hidup, kehilangan hubungannya dengan Sang Pencipta, dengan Allah, sehingga kehidupannya itu seperti seperti kapal di tengah laut gitu ya, mengambang tanpa arah. Nah, perasaan ini biasa muncul terutama pada saat-saat krisis terjadi, ketika dia membutuhkan satu hubungan yang lebih dekat lagi sama Tuhan, ya, kekuatan dari Tuhan. Ketika dia tidak dapatkan itu, nah itu seorang mengalami eksistensial loneliness. Jadi kebutuhan dia akan Allah itu semakin bertambah, tetapi karena dia tidak punya hubungan yang dekat dengan Allah, saat itulah dia mengalami eksistensial loneliness. Nah, Henry Nouwen mengatakan one of the most universal source of human suffering, ya, loneliness itu, ya, adalah salah satu penderitaan, ya, penderitaan manusia yang paling menyakitkan, yang paling menyakitkan. Satu pengalaman yang sangat-sangat menyakitkan. Kenapa? Karena di dalamnya merasakan kekosongan jiwa, ya, jiwanya itu terasa kosong, ya. Bapak Ibu, saudara bisa bayangkan, ya, bagaimana seorang hidup dengan perasaan jiwa yang kosong, ya. Kemudian tidak dapat lagi menikmati komunikasi dengan orang lain. Jadi walaupun ada orang lain, tapi dia nggak bisa menikmati, ya, dengan kondisi tiga hal tadi, ya, kalau kita lihat, ya, tiga jenis itu. Nah, loneliness itu mengakibatkan perasaan tidak berharga, ya, perasaan tidak berharga. Memang saya nggak mampu gitu ya, emang saya buruk, emang saya macam-macam deh, ya, perasaan tidak berharga itu muncul. Kemudian merasa ditolak dan ditinggalkan, ya, merasa ditolak dan ditinggalkan. Kemudian yang lebih parah lagi adalah mengarah kepada depresi, ya. Jadi loneliness itu juga mengakibatkan depresi. Jadi ketika seseorang nggak bisa keluar dari loneliness-nya, maka bisa mengakibatkan ini, ya, depresi. Dan yang
paling buruk adalah itu juga menyebabkan orang bisa bunuh diri. Ya, ketika dia dikuasai ya oleh perasaan lonely, depresi, maka akhirnya pilihannya dia berpikir untuk mengakhiri hidup. Nah, dari bacaan firman Tuhan tadi kita melihat kondisi ini juga dialami oleh seorang nabi besar ya, Elia. Ya, Elia mengalami loneliness ya, bagaimana pada akhirnya mendrive dia kepada depresi ya. Dan kita lihat bahwa sekali lagi yang namanya loneliness itu siapapun bisa mengalami. Makanya kita perlu waspada ya dan melihat apa hal yang kita bisa lakukan. Seorang Nabi Elia ya, kita lihat dia adalah seorang yang sungguh-sungguh sangat pemberani. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal 18, kita melihat bagaimana dia begitu berani seorang diri ya nantangin nabi-nabi Baal itu ya, 450 orang ya, belum lagi yang Asyera ya. Jadi sekitar 950 orang hadapi. Dan dia keluar sebagai pemenang. Kita melihat kan ya dalam kisah itu di atas Gunung Karmel itu bagaimana dia menunjukkan kepada orang-orang yang menyembah Baal itu bahwa Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Elia, ya, yang disembah oleh Israel, ya, Tuhan Israel. Tetapi ketika peristiwa sudah selesai dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita lihat hanya oleh satu perkataan dari seorang wanita, ya. Di dalam ayatnya yang pertama itu, Isabel ketika tahu berita itu, dia bersumpah akan membunuh Elia. Ya, ketika Elia dengar kabar itu, herannya ya, seorang yang tadinya begitu pemberani, tiba-tiba dia mengalami ketakutan. Ya, dia takut dan memutuskan untuk melarikan diri. Ya, dia melarikan diri dan bahkan dia katakan kan ya ke tempat yang sepi ya, ke padang gurun, dan dia seorang diri di sana. Dia menyuruh bujangnya untuk tinggal di situ ya, tidak ikut bersama-sama dengan dia ya. Nah, rasa takut yang sangat kuat tiba-tiba waktu itu menghinggapi Elia, dan dia bukan hanya rasa takut, dia juga ditambah dengan rasa kecewa ya, kecewa karena harapan dia itu sepertinya berbeda gitu ya dengan kenyataan yang dia hadapi, dan itu membuat dia tuh setelah kemenangan yang besar itu tuh malah dibawa kepada satu keadaan putus asa ya, dan dia ingin menyendiri begitu ya, dia mengalami loneliness ya, ya. Di dalam ayat 4 itu kita melihat dia merasa tidak berguna ya. Ayat yang keempat itu kalau saudara Bapak Ibu perhatikan di situ, dia berkata, kemudian ia ingin mati rasanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia mulai membandingkan dirinya gitu ya. Dan dia malah berpikir udah mati aja gitu ya. Dia di sana, dia tidur kan ya, dia terbaring di bawah pohon aral, dia putus asa sendiri dan dia mengatakan ya ingin mati, dia katakan ya. Dia baring, dia tidur ya. Tidur kalau kita perhatikan itu sampai habis makan, dia bahkan nggak pengen makan sepertinya ya, kalau Tuhan nggak kirim makanan. Dia hanya pengen tidur. Nah, itu ciri-ciri orang depresi ya. Orang depresi salah satu cirinya itu adalah tidur, tidak pengen bangun gitu ya. Nah, ini dia dibangunin suruh makan, dia tidur lagi ya. Terus dibangunkan lagi untuk makan ya. Kalau kita baca ya dalam pembacaan tadi ya, di dalam ayat 5, ayat 6, 7 ya. Nah, dia merasa tidak punya teman ya, sendirian di ayat 10. Kalau kita baca ayat 10 itu dia katakan dia sudah bekerja begitu giat ya, di bagian akhir dikatakan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup
dan mereka ingin mencabut nyawaku. Apakah benar dia hanya tinggal sendirian? Firman Tuhan bilang enggak loh. Ya, masih ada 7.000 orang loh yang Tuhan pelayan Tuhan ya. Yang ada bersama-sama di ayat 18 ya, ayat 18 pasal 19 dikatakan sini. Tetapi aku, Tuhan, aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Tapi Elia tuh ngerasa I'm alone gitu ya, saya itu cuma sendiri. Tuhan kasih tahu dia akhirnya, kamu nggak sendiri. Aku tuh masih sisain loh, ada 7.000 orang. Kamu tuh masih punya 7.000 teman gitu. Kamu tuh nggak sendirian, tapi yang dirasakan oleh Nabi Elia adalah aku nih sendiri. Aku ini berjuang sendiri. Jadi mengasihani diri begitu ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di dalam bagian ayat 11-12 di sana ya, Tuhan datang gitu ya, datang kepadanya dan akhirnya menyadarkan dia bahwa Tuhan tuh bukan datang dalam gempa, dalam api yang dahsyat-dahsyat, yang luar biasa itu. Ya, dia akhirnya merasakan kehadiran Tuhan itu ketika bunyi angin sepoi-sepoi basah ayat 12 itu ya. Akhirnya Elia disadarkan kekuatan Tuhan tuh nggak bisa diatur oleh dirinya gitu ya. Allah hadir dalam berbagai rupa seturut dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya Elia. Nah, yang diperlukan Elia adalah mendengarkan dan merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya yang putus asa, dalam keadaan dia lonely itu gitu ya. Untuk dia bisa pulih kembali, dia harus mendengarkan dan merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita perhatikan ya saudara iklan ini ya. Kalau kita lihat ya, dua gambar ini bedanya di mana ya? Dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang. Ketika kita bicara loneliness, itu nggak bisa saat ini tuh nggak bisa kita jauhkan yang namanya gadget, ya. Gadget. Kita lihat kalau dulu si ibu itu pegangnya teko nuangin tuh anak-anaknya gitu ya. Anak-anak pegangnya makan bisa sambil ini. Tapi yang gambar di sebelah masing-masing tangannya sekarang HP gitu kan ya. Mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Jadi yang dalam keadaan yang dekat sama-sama begini pun orang bisa merasakan loneliness gitu ya. Bisa merasakan kalau Elia waktu itu bisa merasakan demikian, nggak ada gadget waktu itu ya. Tetapi pada sekarang ada penghalang yang sangat besar ya untuk kita mengalami yang namanya lonely itu ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya anak-anakku gambar ini 3 orang dengan gadget di tangan, kasihan sekali ya yang kecil ini, dia lihat muka mamanya, kira-kira dia mau ngomong apa itu ya. Selalu online kan ya. Sekarang kalau kita melihat gadget itu hampir nggak pernah lepas dari tangan ya. Always online. Kemudian share comment ya. Sekarang itu kita punya budaya untuk bagi komentar kan ya, lihat gambar ini, lihat ini, komentari. Tetapi komen ini kan kelihatannya oh iya dia hadir ya, dia ada. Tetapi kita lihat bahwa alone together ya, bahwa banyak orang sekarang mengalami sendiri, sama-sama sendiri gitu. Walaupun secara dekat begini kan ya, apakah terhubung? Beda-beda kan ya, nggak sama ya. Nah, saudara, ketika hari ini kita ada di dalam satu komunitas, ya, komunitas. Jadi komunitas ini sesuatu yang sangat penting untuk menolong kita mengatasi yang namanya loneliness, ya. Saudara ada di dalam komunitas youth, ya, komunitas youth. Nah, bagaimana komunitas itu bisa memberikan satu pengaruh yang positif ya. Nah, pada saat ini kita menemukan komunitas ada banyak ya,
tetapi banyak komunitas itu sudah kehilangan makna komunitas yang sejati, yang seharusnya ada, gitu ya. Di dalam satu komunitas yang sehat, yang baik, di dalamnya itu ada take and give, ya. Ada saling memberi dan menerima, ya. Ada kehadiran satu dengan yang lain, sama-sama memberikan dukungan, ya. Ketika yang satu merasakan kesedihan, yang lain ikut merasakan, ya. Bukan ya udah kamu rasakanlah kesedihanmu sendiri, ya. Tetapi kita sekarang menemukan ada banyak hal yang telah berubah, ya. Komunitas itu telah kehilangan makna, ya. Komunitas sekarang enggak seperti komunitas yang seharusnya, ya. Nah, untuk kembali kepada bagaimana kita mengatasi masalah loneliness, maka kita perlu adanya dua hal, pulihnya hubungan dengan Allah dan dengan sesama, ya. Hubungan dengan Allah itu menjadi hal yang sangat-sangat penting, yang inti, yang jadi kunci, gitu ya. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang telah jatuh di dalam dosa, ya. Kejatuhan manusia dalam dosa itu membuat manusia hubungannya dengan Tuhan itu telah rusak, telah putus, ya. Maka hubungan dengan Tuhan itu harus mengalami pemulihan. Berarti seseorang dia akan menjalani kehidupan yang penuh makna, sekalipun mungkin dia ada di tempat yang pedalaman sekalipun, dia nggak akan mengalami loneliness, ya. Ketika dia hubungan dengan Allahnya itu beres, hubungan dengan Tuhannya baik, begitu ya. Nah, hubungan dengan Tuhan itu pasti akan mempengaruhi hubungan dengan sesama. Jadi ini dua hal yang seperti dua permukaan koin yang nggak bisa dipisahkan. Ya, hubungan dengan Allah baik pasti akan mempengaruhi hubungan dengan sesama, ya. Jangan bilang hubungan dengan Allah baik tapi dengan sesama bermasalah, itu something wrong, begitu ya. Nah, kita perlu hadirkan dua hal ini di dalam komunitas, gitu ya, di dalam komunitas kita. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam apa namanya yang kita jalani saat ini ya, yang banyak virtual, walaupun kita kayaknya sering banget ya terhubung di dalam berbagai kegiatan, kita melihat bahwa kadang itu bukan realnya kita, gitu ya, bukan realnya kita. Nah, ini gambar dikasih contoh gini ya, di internet itu kayak macan begini, tapi yang realnya itu seperti ini, gitu ya, kucing yang lagi dianiaya sama anjing, ya. Nah, jadi realnya itu yang ini loh, tapi di internet bisa kelihatan seperti demikian. Nah, di dunia maya itu kok kayaknya nggak habis-habisnya ya ngobrol, gitu kan ya. Tapi di dunia nyata nggak tahu harus ngomong apa. Nah, kita ketemu banyak hal begini ya, banyak hal. Ada anak ya saya bimbing di SMP itu mengatakan, saya lebih nyaman ngobrolnya lewat WA, Bu Guru, dia bilang gitu. Kalau lewat WA saya bisa ngomong banyak, tapi kalau ketemu saya nggak tahu mau ngomong bagaimana. Nah, itu ya, anak-anak remaja sekarang itu banyak yang ngalami kondisi dalam relasi sosial itu seperti demikian, ya. Tapi sekali lagi, dunia maya dengan dunia nyata tetap jelas nggak sama, gitu ya. Yang namanya maya kan bukan sesuatu yang real, ya. Ketika berhadapan dengan dunia nyata, nah itu yang sebenarnya akan mempengaruhi secara emosi dan lainnya, ya. Walaupun memang tetap ada sisi positif yang kita bisa ambil, misalnya dengan kondisi pandemi saat ini yang nggak memungkinkan kita untuk bertatap muka, ketika kita bisa menghadirkan realnya diri kita dalam ngobrol, dalam berelasi dengan teman, dengan sesama kita, itu juga akan bisa menolong, ya. Tetapi jangan di dunia maya dengan di dunia nyata itu adalah dua hal yang berbeda, begitu. Nah,
hari ini kita sama-sama menirik kembali kepada youth community kita gimana, gitu ya. Kiranya kita bisa menghadirkan satu komunitas yang seperti saya bilang tadi, komunitas yang di dalamnya benar-benar membangun satu persekutuan yang real, ya. Ada persahabatan, ada relasi yang hangat di dalamnya, ada kepedulian dan saling membangun, ya, sehingga ketika kita mungkin bergumul dengan loneliness gitu ya, satu dengan yang lain boleh hadir ya untuk menolong, ya, menolong. Kita tahu misalnya ada yang alami emotional loneliness, dia nggak bisa berteman. Ada orang-orang yang sulit sekali untuk membangun pertemanan dengan orang lain, ya. Ketika dia mau bicara, ada yang takut mendekat, tapi ada yang mendekat tapi dijauhin, gitu ya. Nah, kita perlu tolong, ya, bagaimana dia bisa membangun relasi dengan orang lain, ya. Kemudian ada yang mungkin mengalami social loneliness, ya, social loneliness yang dia punya self image yang buruk, yang bikin dia rendah diri gitu ya. Jadi sulit untuk mau involve ke dalam dengan orang lain tuh dia ada takut, nggak berani, takut ditolak, takut nggak diterima kehadirannya gitu. Nah, kita perlu peka dengan yang kondisi begitu. Bagaimana kita bisa merangkul orang yang demikian. Kemudian yang eksistensial loneliness, ya, kita bagaimana menolong satu dengan yang lain, teman-teman ini untuk membangun relasi dengan Tuhan. Ya, relasi dengan Tuhan itu adalah kunci kita untuk mengatasi loneliness. Ya, dengan melihat akibat-akibat dari loneliness itu, nah dengan kehadiran komunitas yang seperti demikian, kita bisa menolong satu dengan yang lain. Ya, apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini. Ya, kita bisa membangun satu persekutuan yang menolong para orang muda untuk tidak merasa sendiri, nggak merasa alone dan lonely gitu ya di dalam pergumulan yang dihadapi. Mungkin masing-masing punya pergumulan yang berbeda ya, sehingga kita boleh saling bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, demikian saudara, Bapak Ibu yang saya bagikan hari ini. Kiranya kita sama-sama boleh ditolong untuk boleh memberkati orang lain dan juga kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan untuk kehidupan kami pribadi dan juga persekutuan youth. Tuhan, Engkau menghadirkan persekutuan ini dengan anggota-anggota muda di dalamnya yang sangat rentan dengan masalah loneliness ini, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau yang terus menopang setiap kami untuk memiliki relasi yang intim dengan Engkau, sehingga itu boleh juga menolong kami, Tuhan, dalam membangun relasi kami dengan sesama kami. Kami boleh memiliki mental, emosi yang sehat, sehingga di tengah-tengah komunitas ini boleh sungguh menjadi alat Tuhan untuk boleh memberkati para muda di tengah-tengah pergumulan, tengah-tengah teknologi yang semakin berkembang, namun kami sadar itu juga menjadi satu tantangan besar bagi kami sekalian di dalam masalah relasi. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan atas setiap kami, sehingga kehadiran kami boleh membangun orang lain dan kehadiran orang lain juga menjadi bagian yang Tuhan hadirkan untuk membangun kami secara rohani dan juga di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari saya undang semua kita untuk berdiri. Mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan dengan cara yang pertama, teman-teman dapat mentransfernya ke Bank BCA, nomornya ada di atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura, atau teman-teman dapat langsung mengumpulkan ke Ibu Christine di kantor gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyikan pujian yang berjudul "Oh Betapa Dalamnya". Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami pribadi maupun keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah pemelihara hidup kami, hingga saat ini kami boleh memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kami. Tuhan tolong sertai kami, bila kami ketekunan dan hati yang mau senantiasa memberikan yang terbaik buat Tuhan, hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan untuk ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan kami telah belajar firman dan juga membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya semua itu menjadi satu persembahan kami yang boleh berkenan kepada Tuhan, yang boleh juga membawa hidup kami Tuhan untuk terus segala sesuatunya hidup kami. Tuhan, kami terus berdoa, Tuhan yang memberkati komunitas youth di Kalam Kudus, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pengurus dan juga setiap yang solid, semakin dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga sesama anggota youth. Tuhan, kami berdoa, Tuhan sertai pimpin yang masih sekolah,
dan yang sudah bekerja. Tuhan, pakailah untuk boleh menjadi alat berkat-Mu dengan masing-masing bagian ya Tuhan, ataupun Bapak Ibu Guru dalam tugas di sekolah. Tuhan senantiasa yang memberkati 1 minggu ke depan di dalam segala pergumulan. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, sandaran kami ya Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan sehari ini, Tuhan yang akan pimpin dan sertai kami dalam semua hal yang kami kerjakan dan lakukan. Kami rindu semua itu boleh menjadi satu persembahan yang boleh diperkenan oleh Tuhan, mempermuliakan Engkau. Kami akan akhiri persekutuan kami, Tuhan, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus menyertai kami selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah Youth kita pada saat ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai berakhir dengan baik. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah Youth setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Timur dan setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman bisa join lewat Zoom dan juga live Instagram. Teman-teman, sampai jumpa pada ibadah Youth selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah.